Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, kali ini kami akan menceritakan tentang 15 karomah Kusmi atau Kyai Haji Hamim Jazuli yang berasal dari Pondok Pesantren Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Namun sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Kusmi merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Kusmi adalah kiai yang dikenal merupakan salah satu dari wali Allah yang suka berpenampilan nyentrik dan unik. Tempat dakwah beliau sangat nyeleneh, seperti di lokasi pelacuran dan tempat-tempat kemaksiatan lainnya. Walaupun begitu, dia tetap mengasuh dan membesarkan majelis taklimnya demi kemaslahatan umat. Masa masih hidup, banyak cerita tentang kisah kekaraman beliau. Berikut ini adalah 15 kisah diantaranya yang berhasil kami rangkum. 1. Sholat di atas dahan pisang. Saat Kusmi masih di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Kusmi. Dia tidak sholat karena menurutnya dia meniru Kusmi yang juga tidak pernah sholat. Suatu sore, ia ikut Kusmi mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib, Kusmi menyuruhnya memegangi jala kecil karena Kusmi akan pergi sebentar. Setelah hari mulai gelap, santri itu merasa jalannya sudah penuh terisi dengan ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja, di tengah usahanya menarik jalannya, ia melihat Kusmi yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas sebuah dahan pohon pisang. Bahkan melanjutkannya dengan menunaikan sholat isya. Seusai sholat, Kusmi kemudian melayang turun menemui santri tadi dan menanyakan, "Sudah dapat ikan?" tanya Kusmi. "Anu Gus," jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang dengan ekspresi keheranan. Santri itu kemudian menyatakan bertobat karena telah berburuk sangka pada Kusmi selama ini, dan Kusmi kemudian menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai. Tidak sedikit orang yang meragukan tentang sholat Kusmi. Bahkan Kyai Haji Hamid Kajoran juga pernah meragukannya. Saat Kyai Haji Abdul Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, seusai berwudu, beliau lantas menengadahkan tangannya untuk berdoa. Pada saat itulah Kyai Haji Abdul Hamid Kajoran lantas melihat Kusmi yang sedang melaksanakan sholat di atas sebuah dahan pohon pisang. Sejak itulah Kyai Haji Abdul Hamid Kajoran tidak berani lagi untuk berburuk sangka kepada Kusmi karena menyadari keistimewaannya. 2. Belajar pada Nabi Khidir. Pernah suatu hari saat Kusmi memancing, kail beliau terbawa ikan. Karena saking besarnya ikan tersebut, sehingga Kusmi terseret lalu tercebur dan tenggelam di sungai. Santri penjaga yang mendapatkan tugas dari ayah Kusmi kalang kabut, karena tak ada satu orang pun yang dapat dimintai pertolongan. Karena saat itu masih pagi, sehingga masih sepi dari para pemancing yang biasanya ada di situ. Mondar-mandir santri penjaga tadi mencari Kusmi di tepi sungai dengan harapan Kusmi dapat ditemukan. Namun naas, karena hampir sampai 2 jam dia mencari Kusmi belum juga ditemukan. Akhirnya, karena frustasi, santri penjaga tersebut balik ke pondok dan membereskan semua bajunya untuk pulang tanpa pamit. Karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Kusmi yang tak lain adalah pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri. Menurut cerita Kusmi kepada para jamaahnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya yakni Nabi Khidir yang ditugaskan untuk membawa Kusmi menemui Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Kusmi hanya berkisar 5 menit, akan tetapi nyatanya Kusmi kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore. Setelah mengetahui Kusmi selamat, barulah santri penjaga tadi berani kembali ke pondok beberapa bulan kemudian untuk meminta maaf. 3. Terbang menaiki pelepah daun kelapa. Pernah suatu ketika Kusmi disuruh memetik buah kelapa untuk dijual. Kemudian berangkatlah Kusmi ke kebun. Karena masih kecil, Kusmi belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Tak disangka tiba-tiba Kusmi terbang bagaikan burung dari satu pohon kelapa ke pohon yang lainnya untuk memetik buah kelapa. Begitu selesai, Kusmi segera turun. Namun kali ini Kusmi bingung karena hasil panen kelapanya begitu banyak dan dia tidak akan mampu untuk membawanya sendirian. Tak kurang akal, Kusmi kembali terbang untuk mengambil sebuah pelepah daun kelapa. Kemudian buah kelapa yang sudah dipetiknya tadi, ia ikatkan dua-dua dan dinaikkan ke atas pelepah. Setelah itu, Kusmi meluncur pulang dengan cara terbang menaiki pelepah dengan membawa buah kelapa yang sudah dipetiknya. 4.
terbang menaiki burung. Cerita lain, suatu ketika Kusmi duduk di pinggiran sungai. Tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa lalu hinggap di hadapannya. Setelah terlihat berbicara sebentar, Kusmi kemudian naik burung itu dan terbang entah kemana. Konon katanya beliau pergi untuk menemui burungnya. 5. Berdiri di atas ikan besar. Pernah suatu saat Kusmi bermain di tepi sungai Brantas sambil melihat orang yang sedang memancing. Tak disangka tiba-tiba banjir besar datang. Kusmi yang sedang asik bermain tak menyadarinya dan tergelincir jatuh ke sungai. Dengan sekejap Kusmi langsung hilang tertelan gulungan air sungai Brantas yang memang sangat lebar dan dalam itu. Beberapa jam lamanya santri penjaga Kusmi mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Kusmi tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Namun kejadian aneh lagi yang ia lihat. Tiba-tiba Kusmi muncul di tengah-tengah sungai dengan berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Kusmi itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir. 6. Berada di dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Kusmi yang kala itu berumur 9 tahun, semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui khalayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli Rejoso Peterongan Jombang, seorang mursyid Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan pada Kiai Haji Jazuli Usman di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Mendengar berita itu, Kiai Haji Jazuli beserta keluarganya bersiap-siap guna berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Kusmi yang kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Kusmi sedang enak-enakan tidur di kamar, tidak mau ikut untuk diajak melayat. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju ke Peterongan dengan meninggalkan Kusmi yang sedang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, rombongan Kiai Haji Jazuli Usman disambut oleh Bunyai Romli. Kiai Haji Jazuli Usman meminta maaf kepada Bunyai karena salah satu putranya yakni Kusmi tidak bisa ikut melayat. Namun jawaban Bunyai Romli sungguh mengherankan. Beliau menuturkan bahwa Kusmi sudah berada di Peterongan sejak seminggu yang lalu dan menemani Kiai Haji Romli sampai wafat. Adapun Kusmi sekarang sedang bermain di halaman. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli Usman kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya itu. Sesampainya di Ploso, Kiai Haji Jazuli Usman memanggil Juirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Kusmi, untuk mengkonfirmasi keberadaan Kusmi. Keterangan yang didapat Kiai Haji Jazuli Usman dari Juirin sangat mengherankan pula. Dia mengatakan bahwa Kusmi dari tadi tidak kemana-mana. Sejak Kiai Haji Jazuli Usman pergi melayat sampai kembali, Kusmi tetap bermain di halaman. Yang manakah yang benar? Kusmi yang sudah seminggu menemani Kiai Haji Romli atau yang berada di rumah? Wallahu a'lam. Pernah juga Kusmi selama 3 bulan tidak keluar kamar sama sekali saat berada di rumah salah seorang santrinya. Karena santri tersebut bekerja di luar rumah siang dan malam, dia sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Suatu ketika dari beberapa orang Madura yang ia kenal mengatakan ingin bertemu Kusmi. Tapi santri Kusmi tersebut melarangnya karena sudah 3 bulan ini Kusmi tidak mau keluar kamar dan sedang ingin menyendiri. Mereka marah karena tidak percaya pada ucapan santri Kusmi. Sebab menurut mereka bahwa beberapa hari ini Kusmi bersama mereka di Madura dan tidak seperti yang diucapkan santri tadi. 7. Merubah miras menjadi air putih. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak Jombang pernah bercerita bahwa suatu ketika Kusmi pernah menantang beberapa pemabuk kelas berat yang ada di warungnya untuk berlomba adu kuat meminum miras. Kusmi meminta disediakan beberapa kerat minuman beralkohol. Setelah semua tersedia, dimulailah lomba adu kuat minum miras tersebut. Kusmi terus meminum minuman beralkohol tersebut sampai menghabiskan banyak sekali botol minuman. Dan pada akhirnya para pemabuk kelas berat tersebut mengakui kekalahan dan menyerah. Kusmi sendiri terlihat masih dengan santainya menikmati botol minuman kerasnya. Setelah Kusmi dan para peminum yang kalah tadi pergi, pemilik warung kemudian memberesi botol-botol yang berserakan. Kebetulan pemilik warung menemukan botol bekas minuman Kusmi yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata minuman itu telah berubah rasa menjadi air putih. 8. Merubah tanah liat menjadi obat. Kusmi juga terkenal bisa mengubah benda-benda menjadi obat. Pernah suatu ketika ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang sakit perut. Kusmi yang kala itu berada di perahu menjaga orang tadi untuk menyeberangi sungai.
Lantas Kusmi mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Kemudian butiran tanah itu diberikan pada orang tersebut oleh Kusmi agar diminum istrinya yang sedang sakit perut. Kusmi berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temui saya dan marahilah saya akan tetap di sini. Lantas orang tersebut cepat-cepat pulang dan tak kembali lagi. 9. Macan menjaga Kusmi. Pernah suatu ketika, Kusmi yang baru bisa merangkak dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Ibu Kusmi kaget, kemudian langsung lari hingga lupa untuk membawa Kusmi bersamanya. Begitu sadar karena telah meninggalkan Kusmi, ibu Kusmi lalu kembali dengan harapan harimau tidak menemukan Kusmi kecil. Sang ibu akhirnya menemukan Kusmi, akan tetapi yang mengherankan adalah ternyata harimau tadi hanya berdiri di depan Kusmi kecil dan sedang menjilat tubuhnya, seolah harimau tersebut sedang menjaga Kusmi. 10. Wanita cantik yang terlihat hanya darah dan tulang. Pernah suatu ketika, Gus Farid, putra dari Kiai Haji Ahmad Siddiq yang sering menemani Kusmi, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Bagaimana perasaan Kusmi tentang wanita? Aku setiap kali bertemu wanita, walaupun secantik apapun, dia dalam pandangan mataku hanya terlihat seperti darah dan tulang saja. Jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Kusmi. 11. Mengetahui nasib seseorang. Pertanyaan kedua dari Gus Farid tentang kebiasaan Kusmi memakai kacamata hitam baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk, maka aku menangis. Maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Kusmi. 12. Tiba-tiba menjadi raja judi. Ketika Kusmi berdakwah di Semarang, tepatnya di NIAC di Pelabuhan Tanjung Mas. NIAC adalah surga perjudian bagi para cukong-cukong besar, baik dari pribumi maupun keturunan. Menurut cerita yang ada, Kusmi yang datang dengan segala kelebihannya mampu memenangi setiap permainan judi, sehingga para cukong-cukong itu mengalami kerugian yang sangat besar. NIAC pun yang semula menjadi surga perjudian kini berubah menjadi neraka yang sangat menakutkan bagi mereka. 13. Minum miras sejatinya dibuang ke laut. Pernah diceritakan, suatu ketika Kusmi pergi ke diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asik menenggak minuman keras. Kusmi menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras lalu meminumnya. Ternyata salah satu dari mereka mengenali Kusmi dan kemudian bertanya pada Kusmi, "Gus, kenapa sampean ikut minum bersama kami? Sampean kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." Kusmi menjawab, "Aku tidak meminumnya, aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka heran, padahal sudah jelas tadi Kusmi meminum minuman keras tersebut. Karena tahu bahwa mereka masih diliputi rasa tidak percaya, akhirnya Kusmi angkat bicara. "Sampean semua nggak percaya kalau aku tidak meminumnya, kan tetapi hanya membuangnya ke laut." Kemudian Kusmi membuka lebar mulutnya dan mereka semua terperanjat kaget. Karena di dalam mulut Kusmi terlihat laut yang begitu luas dan bergelombang, yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa minuman keras tersebut memang dibuang ke laut oleh Kusmi. Alhamdulillah, dengan kejadian itu, saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah SWT untuk bertaubat dan meninggalkan mabuk-mabukan yang memang diharamkan oleh agama Islam. 14. Sholat Jumat di Makkah. Cerita unik yang lain terjadi ketika tiba waktunya menunaikan jamaah sholat Jumat. Tiba-tiba Kusmi menghilang. Orang-orang di sekitar beliau bingung dibuatnya. Mereka sudah berusaha mencari Kusmi kesana kemari seusai sholat Jumat, namun tetap tidak menemukannya. Akan tetapi dengan tiba-tiba Kusmi muncul dengan membawa seonggok kurma yang ranting-rantingnya masih meneteskan getah segar. Karena kejadian ini mereka meyakini bahwa Kusmi saat itu pasti telah melaksanakan jamaah sholat Jumat di Makkah. 15. Mengambil uang di udara. Pada suatu ketika, Kusmi terlihat sedang dikelilingi oleh fakir miskin. Kusmi juga sedang terlihat memberikan uang pada mereka semua. Anehnya, uang tersebut didapat setelah beliau dengan secepat kilat menggerakkan tangan kanannya ke udara dan mendadak di tangan beliau sudah tergenggam segepok uang. Demikianlah 15 kisah karomah dari Kusmi yang berhasil kami rangkum.
Berbicara soal karomah dari seorang Kusmi memang tak ada habisnya. Mungkin masih banyak lagi cerita nyeleneh yang disebut karomah yang pernah Kusmi lakukan. Untuk itu silakan menambahkannya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.